كلمة الذكرى الأولى لفتح سورية الحبيبة يلقيها على مسامعنا فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. Halo teman-teman, jujur deh, waktu pertama kali baca hadis ini rasanya merinding banget. Hadis ini memang jarang banget seliweran atau dibahas, tapi isinya, wah, akurat banget mendeskripsikan kondisi kita dari detik ini sampai nanti Dajjal muncul. Poin utamanya ngebahas soal kondisi Suriah, naiknya tokoh bernama Ahmad Asyar, dan rentetan kejadian luar biasa sampai ke era Dajjal. Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ini butuh fokus penuh. Hadis ini derajatnya sohih, kadang-kadang dinilai sebagai hadis hasan. Hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib membahas negeri Syam. Jadi negeri Syam itu kan terdiri dari 4 negara. Ada Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Ini semua namanya negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi suatu fitnah, kekacauan yang membuat manusia teruji sebagaimana emas diuji dan dimurnikan dari batuan. Dan ini yang benar terjadi di negeri Syam. Pada tahun 2011 terjadi revolusi, terjadi ujian yang luar biasa, perang yang sangat besar yang memaksa warga Suriah untuk keluar dari negaranya, karena Bashar al-Assad memerangi bangsanya sendiri dengan senjata-senjata yang dilarang oleh PBB. Dia minta tolong sama tentaranya sendiri untuk memerangi bangsanya sendiri. Sampai jumlah orang Suriah yang berada di luar Suriah waktu itu melebihi jumlah orang Suriah yang ada di dalam Suriah. Saking besar ujiannya, saking besar perangnya, saking banyak pengungsinya. Kekejaman rezim Assad ini bukan main-main. Ada aturan ketat yang melarang anggota militernya untuk melaksanakan sholat. Ketahuan sholat, siap-siap dipenjara, disiksa, dipecat, atau bahkan dibunuh. Kalau biasanya kita dengar orang ditangkap lalu disiksa fisiknya seperti dicabut kukunya, di Suriah beda level. Kalau ada yang ditangkap, ibu mereka yang sudah tua, saudara perempuan, atau istrinya bakal ikut diseret. Dan yang paling bikin hancur, para perempuan ini diperkosa oleh tentara Assad tepat di depan mata keluarganya sendiri. Ini adalah ujian mental dan fisik yang super berat buat warga Suriah. Ini ujian yang sangat besar yang benar-benar menguji warga Suriah yang ada di dalam Suriah, maupun yang terpaksa meninggalkan rumahnya dan negaranya sendiri. Sekarang, kita kelanjutan hadisnya. Maka, janganlah kalian mencela penduduk Syam, tapi celalah para penguasa zolim di antara mereka, karena di negeri Syam itu, ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau ada yang nanya, kok warga Suriah diam aja sih? Kenapa nggak demo atau melawan? Please, stop ngejudge. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngingetin kita buat nggak mencaci maki warga Syam, tapi celalah para penguasa zolimnya. Mereka itu lagi melewati ujian yang sangat sulit. Kalau kita di posisi mereka, belum tentu kita sanggup ngapa-ngapain. Di balik penderitaan itu, ada hamba-hamba pilihan Allah. Sesuai hadis lain, Syam itu tanah pilihan Allah dan Dia menempatkan orang-orang pilihannya di sana. Jadi tenang aja, Allah sudah menyiapkan pengganti penguasa zolim itu dengan sosok yang jauh lebih baik. Kembali ke hadisnya. Jadi Rasulullah juga bilang, Allah akan mengirimkan kepada mereka suatu azab dari langit sehingga akan bikin mereka tenggelam. Bahkan jika para serigala itu berperang melawan penguasa yang zolim di sana, maka serigala akan mengalahkan mereka. Akhir rezim Asyad ini memang bikin Suriah hancur lebur dan miskin parah. Saking miskinnya, Suriah sempat jadi pabrik dan pusat peredaran narkoba jenis Kaptagon ke seluruh dunia. Dan gokilnya, bisnis gelap ini dikelola dan dipantau langsung sama presidennya sendiri, Bashar al-Assad. Nah, ini bagian paling epik. Hadis ini menubuatkan, kemudian Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan berjumlah 12.000 jika sedikit dan 15.000 jika banyak. Ada dua tanda penting di sini, keturunan Nabi dan jumlah pasukan. Baru-baru ini ada podcast yang mewawancarai ayah dari Ahmad Asyar.
Ayahnya ini berhaluan sosialis dan beda pemahaman banget sama anaknya yang religius. Tapi sang ayah mengonfirmasi kalau keluarga Asyar itu memang keluarga terkemuka di Suriah dan benar merupakan keturunan Rasulullah. طيب خليني أقول بس أشرت لي إذا أنت من عائلة ملاك الأراضي. نعم. وأنت من عائلة الشروع. عائلة الشرع هي كنية. إيه؟ هي كنية لأنه في أحد أجدادي درس بالأزهر ورجع، اسمه عبد الغني، يسموه عبد الغني الزاوياني. نعم. نسبة للزوايا تبع الأزهر. نعم. فصاروا الناس يقولوا جاء حياك الشرع، يعني نعم. يجوا يتقاضوا عندهم. نعم. في مسائل الطلاق والزواج نعم. والخلافات العائلية. ولكن هي من أي عشيرة؟ نحن أنا من أي عشيرة ما بعرف يعني. نمت إلى أي عشيرة. مثلا في ناس بنسبونا للنعيم. نعم. في ناس بنسبونا للعنزة. نعم. في ناس، بس أنا لا أعرف هذه. أنا لكن قرأت أنكم أيضا تنتمون إلى الأشراف. نحن من عائلة النبوة. لنا مركز اجتماعي، الناس بتحترمنا كثير لمركزنا الاجتماعي مو لمركزنا العقاري. نعم. يعني بيعرفوا أجدادنا مثلا إنه لهم مكانة في حوران وفي فلسطين جنبنا، شايف كيف، وفي منطقة دمشق. ويعني لسبب إنه إحنا من عائلة تمت إلى الأشراف في صلة. نعم. عائلة هاشمية. Kemudian tanda berikutnya yaitu jumlah pasukan yang dimiliki Ahmad Asyara itu sekitar 12-15 ribu. Berarti kalau pasukan Ahmad Asyara itu pas membebaskan Suriah itu jumlahnya 20 ribu, berarti bukan Ahmad Asyar yang dimaksud. Tetapi kejutannya, pas Ahmad Asyara diwawancarai oleh seorang jurnalis asal Suriah setelah dia berangkat dari Idlib ke ibu kota membebaskan Suriah, dia mengatakan bahwa jumlah pasukannya itu 13-14 ribu. Jadi masih dalam range 12-15 ribu. Dan dikatakan bahwa pasukan ini berada di bawah 3 panji atau 3 kelompok. Dan ini sesuai dengan kelompok pasukan yang ada di bawah perintah Ahmad Asyara. Kelompok yang pertama adalah HTS, yaitu kelompoknya Ahmad Asyar sendiri. Kelompok yang kedua adalah Tentara Nasional Suriah. Ini bukan tentara Basyariah, ini sebuah tentara yang dibentuk oleh orang Suriah dan didukung oleh Turki. Dan yang terakhir yaitu kelompok Failaq Asyam. Ini adalah juga sebuah kelompok yang berjuang demi kemerdekaan Suriah dari Bashar al-Assad. Kemudian mereka juga akan diperangi oleh para pemegang 7 panji lainnya. Jadi 3 pasukan melawan 7 pasukan. Tidak ada satu pemilik panji pun di antara 7 ini kecuali menginginkan kekuasaan, ingin menguasai Suriah. Maka mereka akan saling berperang. Kemudian mereka akan dikalahkan. Ini persis yang terjadi di lapangan. Ada 7 kelompok, 7 panji yang pro Bashar al-Assad yang memerangi Ahmad Asyara. Yang pertama, rezim Bashar al-Assad, milisi Iran, Hizbullah, milisi Irak, Rusia, Kaz, pemberontak Kurdi backingan Amerika, dan pasukan Hajri, kelompok Druze yang sebagian di backup Israel. Mereka semua pengen menguasai Suriah. Dan benar saja, sesuai hadis, mereka semua diperangi dan pada akhirnya berhasil dikalahkan. Lanjutan hadisnya makin menarik. Setelah itu muncul seorang dari Bani Hashim, lalu Allah mengembalikan rasa persatuan dan kesejahteraan di negeri Syam sampai keluarnya Dajjal. Setelah era Ahmad Asyar, bakal muncul sosok pemimpin baru dari Bani Hashim, keturunan Nabi. Tokoh ini bakal mengembalikan kedamaian, kesejahteraan, dan persatuan di negeri Syam. Kenapa kata bersatu ini digarisbawahi? Karena dalam kacamata Islam, Syam itu satu kesatuan, bukan 4 negara terpisah kayak sekarang akibat efek penjajahan. Jadi pemimpin Al-Hashimi ini diprediksi bakal menyatukan kembali Suriah, Yordania, Lebanon, dan bikin kawasan itu stabil. Kesimpulannya, di era Al-Hashimi inilah kemungkinan besar Palestina bakal merdeka dan damai. Dialah yang diprediksi membebaskan Palestina. Apakah Al-Hashimi sama dengan Imam Mahdi? Mungkin kalian nanya, apakah Al-Hashimi ini Imam Mahdi? Kan Imam Mahdi juga keturunan Nabi. Jawabannya, kita belum tahu pasti. Hadis ini nggak gamblang menyebutkan hal itu, dan nggak dijelaskan juga apakah Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi atau tidak. Yang jelas, Al-Hashimi ini akan bikin Syam damai sampai Dajjal keluar. Dari sini kita bisa narik 2 kemungkinan. Kalau Dajjal keluar di zamannya, Al-Hashimi ini berarti fix dialah Imam Mahdi. Kalau Dajjal keluarnya setelah dia wafat, berarti dia bukan Imam Mahdi. Terus siapa dong? Jadi itu Rasulullah pernah bersabda kalau kepemimpinan Islam akan kuat di bawah 12 khalifah dari kaum Quraisy. 5 diantaranya sudah kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Kalau Al-Hashimi bukan Imam Mahdi, berarti dia adalah salah satu dari 7 khalifah tersisa yang memimpin di akhir zaman.
Jadi kalau kita ngelihat kondisi umat Islam sekarang yang gampang banget kebelah, saling serang, saling menyalahkan, dan merasa kelompoknya paling sunnah atau paling benar, ini tuh beneran ujian dari Allah. Kemenangan Islam nggak bakal datang kalau kita masih ribut sendiri. Yuk kesampingkan dulu perbedaan pendapat di antara kita. Mending kita rapatkan barisan dan kerja bareng buat satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Palestina dan kebebasan buat sholat dengan tenang di Masjid Al-Aqsa. Amin, ya Robbal Alamin.